Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 256. Kau punya beberapa gerakan, kau sekantong sampah yang tidak berharga. Tapi apakah kau tahu siapa pemilik tempat ini? Menyebabkan keributan seperti itu, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Jamie Brooke tersenyum, tidak menyadari Liam Stone sedang duduk di lantai pintu masuk, wajahnya sepucat kertas. Harvey membiarkan Cecilia dan Angel merawat Mandy dan berjalan ke arah Jamie dengan ekspresi sedingin es. Dia mengusap asbak di salah satu meja dan menghantamkannya ke wajah Jamie. Retakan. Wajah Jamie bengkak setelah benturan, beberapa giginya bahkan copot dari mulutnya. Kau, beraninya kau memukulku. Menantu yang menumpang sepertimu, apakah kau ingin mati? Jamie segera menutupi wajahnya, ketakutan sekaligus terkejut. Kau berani memukul suamiku seperti itu. Kau sekantong sampah yang tidak berguna, beraninya. Nia Howell bergegas menuju Harvey seperti wanita gila, siap menamparkan wajah Harvey. Harvey mengayunkan tangan kanannya ke wajah Nia dan menjatuhkannya ke tanah. Aku tidak pernah memukul wanita, tetapi jika ada yang melakukan begitu banyak hal hingga menyentuh istriku, aku wajib melanggar aturan itu. Di tengah pidatonya, dia menendang perut bagian bawah Nia dan menyuruhnya berguling ke arah Jamie, membiarkan mereka saling bertabrakan. Para siswa tercengang. Harvey tidak hanya berurusan dengan para preman, dia bahkan sampai menyerang Jamie dan Nia. Keduanya berasal dari keluarga Brooke. Bagaimana mereka akan membiarkannya berlalu setelah kekacauan ini? Rumor mengatakan bahwa Kane Brooke juga bekerja di sini setiap hari, tidak mungkin dia membiarkan ini berlalu. Harvey, berhenti. Jika keadaan menjadi tidak terkendali di sini, kau tidak akan bisa menyelamatkan Mandy. Ya, bawa mereka dan pergi. Jika Kane datang, kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Mandy, jangan hanya berdiri di sana. Lari. Setelah mendengar ini, Mandy bersiap untuk berdiri sambil menutupi wajahnya. Namun, Harvey melihat ke belakang dan berkata, "Kalian semua istirahat, aku akan mengurus ini." Mandy membeku. Dia mematuhi Harvey dan duduk. Cecilia dan Angel merasa asing dengan siluet Harvey. Apakah ini benar-benar menantu sampah yang tidak berguna? Mengapa mereka merasa seperti dia berubah menjadi pria sejati sekarang? Apa yang kau tahu? Kau menantu yang menumpang. Dasar orang bodoh yang sombong, bagaimana kau bisa membersihkan ini setelah ini? Kau sekantong sampah yang tidak berguna, kau belum melihat bagaimana dunia bekerja. Kau pikir keberuntunganmu dalam mengalahkan beberapa orang mengagumkan. Tahukah kau siapa Kane Brooke? Apakah kau tahu apa yang dilambangkan oleh keluarga Brooke? Ya, Liam Stone melindungi keluarga Brooke. Bos gangster Liam Stone. Kau akan lebih menyakiti Mandy jika kau tinggal di sini lebih lama lagi. Beberapa siswa laki-laki berkata, marah. Menantu yang menumpang ini tidak tahu apa-apa, dia akan membuat Mandy terbunuh hari ini. Ketika Kane tiba, bukan hanya Harvey dan kelompoknya. Tidak ada yang bisa keluar secara langsung. Aku akan membunuhmu. Aku akan meminta pamanku untuk membunuhmu. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Nia Howell menjerit. Jamie Brooke. Kau sekantong sampah yang tidak berguna. Jangan kira aku tidak tahu kapan kau membiusku dan membiarkan Kane tidur denganku. Jika kau tidak menyelesaikan ini untukku hari ini, aku akan mempermalukan keluarga Brooke tanpa akhir. Para siswa yang mendengar ini terkejut. Siapa sangka ada gosip seperti ini di antara mereka. Jamie gemetar setelah mendengarkan kata-kata Nia. Jika Nia menyebarkan berita tentang kejadian itu, Jamie akan menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga. Jika tersiar kabar tentang Jamie yang dikebiri, dia tidak akan mampu menangani akibatnya. Jamie merogoh sakunya mencari telepon ini dan menelepon seseorang. Paman, seseorang memukulku. Ayo cepat. Setelah menutup telepon, Jamie melihat ke belakang dengan ekspresi tidak senang. Jangan khawatir, sayang.
Aku tidak akan membiarkan sekantong sampah yang tidak berharga itu keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Harvey, kau mati. Nasib Mandy akan lebih buruk dari kematian. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di tempat pertama. Aku akan membuatmu berharap kau tidak ada di dunia ini. Jamie menunjukkan wajah yang tidak enak dilihat. Perselisihan hari ini tidak hanya melibatkan dirinya. Jika Nia tidak puas dan menyebarkan berita tentang dia tidur dengan Kane, Jamie akan malu habis-habisan. Berbicara secara logis atau emosional, bahkan Kane Brook akan muncul untuk menutupinya. Harvey akan selesai. Ledakan. Beberapa menit kemudian, satu sisi pintu ditendang dari pintu masuk aula utama. Kane Brook muncul dengan setelan putih, perlahan berjalan dengan tatapan marah, dikelilingi oleh pengawal pribadinya. Dia tidak melihat Liam Stone duduk di sisi lain pintu masuk, lumpuh. Kane melihat sekeliling, dan melihat wajah Nia Howell bengkak di luar dugaan. Matanya langsung melotot karena marah. Bab 257. Wajah operasi Nia Howell telah dipukuli dengan parah, semuanya dipelintir. Kane Brook berjalan ke arahnya dan melirik sekilas. Kemarahan mulai menumpuk di dalam dirinya. Dia ingin bersenang-senang di rumah Jamie Brook malam itu. Siapa yang mengira Nia akan menjadi seperti ini? Suasana hati Kane hancur. Pandangan Kane mendarat di Jamie, yang juga lumpuh. Apa yang terjadi? Kane dengan dingin bertanya. Sudah selesai. Sudah selesai. Itu Kane Brook dari keluarga Brook. Harvey bodoh. Sekarang dia bahkan tidak bisa pergi. Kane selalu menjadi orang yang mesum. Tidak hanya Harvey yang akan menghadapi konsekuensinya, Mandy dan para gadis juga akan dilecehkan. Sekelompok siswa gemetar seperti daun di cabang pohon. Kane Brook dari keluarga Brook adalah pria yang kejam. Namanya sudah terkenal, mengucapkannya saja sudah cukup untuk menakuti kebanyakan orang sampai mati. Belum lagi, dia berdiri di sini pada saat ini, penuh amarah. Hah, inilah mengapa orang perlu memahami apa yang mereka mampu. Apakah dia tidak tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan? Siapa yang menyuruhnya menjadi sesombong ini? Dia memiliki kesempatan untuk lari, tetapi tidak mengambilnya. Sekarang Jamie ingin dia mati. Kane juga tidak akan membiarkannya pergi. Aku mendengar bahwa keluarga Brook memiliki perusahaan keamanan, mereka mencoba kedua sisi dengan sangat baik. Bukan hanya keluarga Brook. Liam Stone adalah backing terbaik keluarga Brook, jangan pernah lupakan itu. Keluarga Brook dan keluarga Serai tidak lebih baik dari satu sama lain, tetapi keluarga Serai bahkan tidak bisa menyentuh Liam Stone. Apapun yang harus ditanggung Mandy Zimmer, keluarga Zimmer harus tetap diam tentang hal itu. Sekelompok siswa terkejut, seolah-olah mereka telah melihat akhir dari perselisihan. Mereka tidak akan berani mendekat karena itu hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Jamie memandang Kane seolah dia melihat penyelamatnya dan segera berlutut di lantai dengan lututnya, air mata menetes melewati wajahnya dan mengalir di hidungnya. Paman, kamu harus membantuku. Lihat, gigiku copot. Bahkan wajah Nia hancur sekarang. Istrinya, Mandy Zimmer, terkenal di seluruh Niumhi karena penampilannya yang cantik. Kane tidak tertarik dengan apapun yang dikatakan Jamie sampai dia mendengar nama Mandy Zimmer. Matanya menyala. Dia meraih kursi acak dan duduk di atasnya sambil melihat kembali ke Harvey York. Kane mengirimi Harvey senyum jahat. Kau pasti menantu sampah Niumhi yang tidak berguna. Aku tidak percaya pria sepertimu yang tidak peduli dengan martabat akan datang ke wilayah keluarga Brook dan membuat keributan. Aku hanya bisa mengatakan kau punya banyak nyali nak. Sebelum Harvey York bahkan bisa membuka mulutnya dengan tatapan dingin, Kane memotongnya. Hari ini, jika kau berhasil meyakinkan istrimu dan dua sahabatnya untuk melayaniku malam ini dan kau pergi dari sini, aku akan membiarkan insiden itu berlalu. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Kane mengungkapkan mulut penuh gigi putih, tertawa sembarangan. Liam, kata Harvey dingin. Liam yang tadinya lumpuh, yang sedang duduk di tanah, mendengar panggilan itu dan langsung ketakutan hingga tak percaya. Dia langsung berdiri, dan berlari ke aula utama.
Kane sedang duduk di kursi, membuat wajah sombong sampai dia melihat Liam. Dia kemudian tanpa sadar berdiri. Kane tahu tentang identitas Liam. Satu-satunya alasan keluarga Brooke sampai sejauh ini adalah karena Liam Stone. Jika bukan karena Liam, keluarga kelas 2 seperti Kane tidak akan punya hak untuk terlibat dalam industri keamanan. Kita sudah selesai, kita benar-benar sudah selesai. Sebelumnya, itu hanya Kane. Sekarang, bahkan Liam Stone ada di sini. Si bodoh ini. Harvey selesai. Dia bahkan tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup pada saat ini. Keberuntungan sekantong sampah yang tidak berguna ini sangat buruk. Bertemu Liam Stone setelah memukuli anak buahnya lebih buruk daripada hanya menyerang Jamie Brooke. Kane memaksakan senyum dan bergegas ke Liam. Bos Liam, apa yang membawamu ke sini? Kebetulan sekali. Ada adegan yang diputar sekarang, apakah kamu ingin menonton bersama? Liam menatap mata dingin Harvey dan tergagap. Dia mengayunkan tangannya ke mulut Kane tanpa ragu-ragu, membuat Kane bingung. Apa yang terjadi? Bukankah Liam seharusnya mendukung keluarga Brooke? Kenapa dia menamparkan wajah Kane begitu saja? Astaga! Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana jika menantu yang menumpang ini memiliki orang lain untuk mendukungnya? Apakah kau sedang bercanda? Mengapa dia tetap menantu laki-laki yang menumpang jika dia memiliki seseorang untuk mendukungnya? Lalu mengapa Liam Stone memukul Kane Brooke? Rahang para siswa ternganga, bola mata mereka hampir keluar. Perselisihan malam itu berubah dengan cepat, hampir seperti ilusi. Yang paling penting adalah pandangan Harvey yang tenang dan dingin terhadap Liam. Apakah dia benar-benar memiliki semacam hubungan dengan Liam Stone? Itu tampak luar biasa bagi kebanyakan orang. Seorang menantu yang menumpang, menyiapkan air untuk mencuci kaki di rumah, membersihkan kamar mandi. Bagaimana dia dan Liam Stone, seorang bos gangster bertubuh tinggi, memiliki hubungan apapun? Bab 258. Bos Liam, aku membayar uang yang jatuh tempo bulan ini. Apakah kamu lupa? Kane Brooke ketakutan. Dia tidak takut untuk membual di depan Harvey York, tetapi di depan Liam Stone, dia hanyalah seorang pengecut. Mata Liam sedingin es, bahkan lebih menakutkan daripada Kane. Liam tidak mengatakan apa-apa, dan menendang Kane ke tanah. Bos Liam, apa yang kamu lakukan? Kane terkejut. Dia membuka mulutnya, tidak tahu bahwa tindakan ini akan menjadi kematiannya. Kalian berdua akan membuatku terbunuh hari ini. Liam meraung, lalu meminta Jamie Brooke untuk memukulnya. Jamie berguling-guling di tanah, menangis tanpa henti. Nia Howell membeku. Dia bergegas di depan Jamie dan melindunginya. Bos Liam, apakah kamu salah orang? Bukan kami yang memukuli anak buahmu. Liam terdiam, lalu menjambak rambut Nia. Menggunakan tangannya yang lain, dia mulai menamparkan wajahnya berulang kali selama beberapa lusin kali. Kau wanita usil. Memamerkan namaku di mana-mana, sambil memukul beberapa orang rendahan dari keluarga Brooke dengan wajah operasimu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah seseorang? Kau hanya seorang bajingan yang tidak tahu apa-apa, namun kau berani naik ke tempat tidurku. Dasar. Dan kau. Liam tidak menahan apa-apa, memperlihatkan keluarga Brooke luar dalam. Setelah mendengar ini, para siswa di sekitar jatuh ke dalam gosip panas. Ya ampun, itu sesuatu. Nia mencoba merayu Liam, tetapi dia bahkan tidak mau melihatnya. Jamie, yang melolong di tanah, langsung mengerti. Dia tidak akan pernah bersih bahkan jika dia dibuang ke laut. Nia tercengang. Dia berpikir bahwa kedatangan Kane akan memungkinkan dia untuk melakukan niat jahatnya. Bahkan jika Harvey York dan Mandy Zimmer tidak dipukuli sampai mati, setidaknya itu akan membuat mereka berlutut dan meminta maaf. Tapi Liam, seorang yang tidak bisa dianggap enteng, tiba-tiba turun dan memaksa dirinya untuk berlutut. Dia tidak bisa membungkus pikirannya di sekitar pergantian peristiwa ini. Bos Liam, kami di pihakmu. Tamparan. Liam memberi Nia tamparan lagi. Siapa yang berpihak padamu? Aku tidak melihat orang yang memihakku ketika aku mengajarimu untuk beradab dan sopan.
Selalu menggunakan reputasiku setiap saat, kau benar-benar merusak namaku. Aku memperingatkanmu sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Brook. Bab 259. Liam Stone sekarang adalah bawahan Tyson Woods. Sejujurnya, dia bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi adik Harvey York. Tidak mudah baginya untuk tetap hidup. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak seharusnya dia lakukan saat ini. Harvey tidak mengungkapkan identitasnya, jadi dia secara alami tidak berani melakukannya juga. Dia jelas tahu bagaimana dia seharusnya berurusan dengan keluarga Brook. Jika dia tidak memenuhi tuntutan Harvey hari itu, dia tidak bisa membayangkan jenis kematian yang harus dia hadapi. Apa yang terjadi? Liam, apa kau menyerah pada keluarga Brook? Itu tidak mungkin. Liam telah melindungi keluarga Brook selama bertahun-tahun. Kita memiliki hubungan yang solid satu sama lain. Bagaimana dia bisa secara misterius menyerah pada kita? Mungkinkah Harvey adalah orang yang berprestasi? Tidak mungkin, dia sampah yang tidak berharga. Bagaimana dia bisa mencapainya? Aku punya firasat bahwa Liam beralih kepada keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer adalah satu-satunya keluarga yang berhasil memperoleh investasi dari CEO baru York Enterprise. Mandy Zimmer adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek itu. Liam pasti melakukan ini untuk menghormatinya. Mandy telah membuktikan bahwa dia memiliki koneksi yang kuat dan latar belakang yang istimewa untuk memperoleh investasi dari York Enterprise. Keluarga Zimmer mungkin melompat ke atas karena ini. Liam pasti telah membuat pilihan ini karena ini. Jika itu masalahnya, Nia Howell benar-benar konyol untuk berpikir bahwa dia bisa menggertak keluarga Zimmer. Setelah menikah dengan keluarga Brook, layani dia dengan benar. Para siswa yang menonton keributan itu berspekulasi tentang alasan di balik kekacauan itu. Mereka memutuskan dengan bodoh bahwa itu pasti karena hubungan antara keluarga Zimmer dan York Enterprise. Meskipun Liam adalah anak nakal dari jalanan, dia tidak berani menyinggung keluarga York sama sekali. Keluarga York dikenal sebagai keluarga teratas di seluruh Southlight. Ini bukan hanya desas-desus. Itu memang latar belakang dan kekuatan sejati mereka. Liam akan menjadi orang yang menakutkan bagi keluarga lain. Namun, dia hanyalah seekor anjing bagi keluarga elit seperti mereka. Dia benar-benar tidak berguna. Saat itulah Liam menyeret Nia untuk berlutut. Dia menatap mata Harvey, matanya sendiri berkedut di sudut. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan York, Nyonya Zimmer, kali ini salahku. Saya harap Anda berdua bisa memaafkan kami." Seringaian terlihat di wajah para penonton. Para siswa semua kagum pada pemandangan yang terbentang di depan mereka. Banyak siswa laki-laki akan menangis karena kekaguman. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mandy sangat mengesankan dan low profile pada saat yang bersamaan. Harvey memang beruntung menjadi pria simpanannya. Bab 260. Mandy Zimmer sedikit bingung melihat Liam Stone bersikap begitu hormat di depannya. Dia tidak tahu mengapa Liam memperlakukannya dengan sangat hormat. Mungkinkah ini karena Harvey York? Masalahnya adalah Liam tidak memperlakukan Harvey dengan cara khusus. Dia berpikir bahwa dia hanya terlalu banyak berpikir. Liam pasti bertingkah seperti ini karena keluarga Zimmer. Sementara Mandy masih memikirkan situasinya, Harvey berbicara dengan dingin. Seseorang telah memukuli istriku sebelumnya dan berpikir untuk membuat kekacauan dengan istriku dan pacarnya. Orang ini bahkan ingin aku berlutut dan merangkak keluar dari sini. Gumaman terdengar di antara kerumunan. Harvey mengatakan ini dengan polos dan acuh tak acuh. Liam hendak berlutut tetapi tidak berani melakukannya ketika dia melihat peringatan melintas di mata Harvey. Dia ingat pesan Tyson Woods untuknya. Harvey adalah orang yang sangat low profile. Jika dia berani mengungkap identitas Harvey, dia sendiri akan mengundang kematian. Setelah menarik napas dalam-dalam, Liam berkata dengan suara rendah. "Tuan York, Nyonya Zimmer, jangan khawatir. Ini salahku kali ini. Saya akan menjelaskan."
Dia kemudian berdiri setelah mengatakan ini dan menatap dingin ke arah Kane Brook dan Jamie Brook. Dia berkata dengan dingin, "Kalian berdua merangkak keluar dari sini. Jika kalian berani berdiri tanpa izinku, kalian akan mati." Kane dan Jamie bergidik mendengar kata-katanya. Mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Liam menendang mereka berdua untuk berlutut di tanah dan berkata dengan dingin, "Apakah kau tidak mendengar apa yang baru saja ku katakan?" Mata Kane sedingin es. Bagaimanapun, dia adalah seseorang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi membungkuk untuk secara bertahap merangkak keluar dari pintu masuk aula. Dia tahu bahwa dia sama saja sudah mati malam ini. Tindakan ini hanya baginya untuk mengambil sedikit rasa malunya. Jamie, di sisi lain, memelototi Harvey dengan kebencian sambil berkata dengan nada penuh dendam. "Harvey, Mandy, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membalas dendam pada kalian berdua atas apa yang terjadi hari ini." Dia tidak berani membalas dendam dengan Liam, tetapi dia tidak berani melakukannya dengan Harvey. Harvey tertawa. "Keluarga Brook sangat luar biasa." Gedebuk. Liam memasang wajah cemberut dan maju untuk menendang Jamie dari belakang. Kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. "Kata-katamu baru saja menyebabkan keluarga Brook tidak ada lagi di Niumhi mulai hari ini dan seterusnya." Harvey tidak perlu mengatakan sepatah kata pun, namun Liam jelas bahwa keluarga Brook akan hancur hari itu. Harvey juga tidak perlu mengangkat jari. Dia hanya perlu melaporkan kejadian itu kepada Tyson, dan dia pasti akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk melenyapkan keluarga Brook. Menghancurkan keluarga kelas 2 seperti ini bagi Tuan Muda Harvey, semudah mengangkat jari. Pada saat ini, Liam melihat gairah membara di mata Harvey. Pria ini tidak menonjolkan diri, tetapi dia tangguh pada saat yang sama. "Untukmu, Jalang." Liam menarik rambut Nia Howell. "Aku secara pribadi akan memberimu pelajaran." Harvey tetap bungkam saat menonton adegan ini. Akibat yang akan menimpa Nia bukan urusannya lagi. "Harvey, aku ingin pergi ke rumah sakit. Kita juga perlu memeriksakan wanita." Hati Mandy melunak saat itu. Dia cerdas dan tahu apa yang akan terjadi segera, tetapi dia tidak ingin terus menonton. Mata dingin awal Harvey berubah hangat saat itu dan berkata, "Tentu. Mari kita mencari dokter dengan keterampilan medis terbaik. Semuanya akan baik-baik saja." Harvey kemudian mendukung Mandy keluar dari aula besar. Dia tidak pernah berbalik untuk melihat apa yang terjadi di belakangnya. Cecilia Zachary dan Angel Quinn saling memandang dan dengan bodohnya mengikutinya. Mereka hanya merasakan rasa aman saat membuntuti di belakang Harvey. Setelah dengan hormat melihat Harvey meninggalkan tempat itu, Liam baru kemudian mendorong kepala Nia ke bawah. Pandangan Liam menyapu para siswa di daerah itu dan berkata dengan dingin, "Jika ada yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di sini hari ini, jangan salahkan aku atas konsekuensi yang akan kau tanggung nanti." Para siswa jatuh ke dalam keheningan yang mati. Mereka tidak berani memiliki sedikit pun pembangkangan terhadap seseorang seperti Liam. Para siswa, tidak pernah dalam mimpi terliar mereka, dapat membayangkan bahwa keluarga Zimmer akan berkembang ke tingkat yang mengesankan ini, bahwa bos gangster akan memberikan rasa hormatnya kepada mereka. Riasan di wajah Nia berantakan. Ada kebencian yang mendalam di matanya, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Sementara itu, Harvey melaju dengan mobilnya dan mereka segera tiba di unit gawat darurat rumah sakit Niumhi. Orang yang bertugas di unit gawat darurat hari itu secara kebetulan, Ella Graves, yang sekarang menjadi wakil presiden rumah sakit. Ella benar-benar linglung dan canggung selama beberapa hari terakhir. Dia menyesal tidak mengambil nomor Harvey hari itu. Dia awalnya hanya memiliki pengetahuan akademis di kepalanya. Harvey tanpa sadar telah menempati tempat penting di hatinya. Ketika Harvey membawa Mandy ke unit gawat darurat, kaki Ella terpaku ke tanah. Dia sedikit terpana di tempat dan tidak bisa bereaksi. "Dr. Graves." Harvey merasa ada sesuatu yang salah dan melambai di depannya. Mandy semakin curiga.
Bagaimana Harvey bisa tahu seorang dokter wanita yang terlihat seperti baru saja mendapatkan cinta pertamanya? Dia belum pernah mendengarnya berbicara tentang wanita ini sebelumnya.